Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adelia Yuli Pramesti dengan NIM 14622009193. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang untuk melakukan analisa terhadap hasil pengolahan citra dari file di atas, berikut tinjauan umum terkait metode yang cocok berdasarkan deskripsi awal dan format citra yang disiapkan. Untuk metode pengolahan citra yang sesuai, ada A, smoothing filter atau filter perata, tujuan untuk mengurangi noise dan membuat citra terlihat lebih halus. Untuk metode umumnya, yang pertama ada min filter atau menghaluskan citra dengan melindungi rata-rata piksel dalam suatu jendela. Cocok jika citra mengandung noise halus yang tersebar merata. Yang kedua ada Gaussian filter, memberikan filter smoothing dengan distribusi Gaussian, baik untuk mengurangi noise maupun membuat blur yang lebih alami. Yang ketiga ada median filter, efektif untuk noise tipe salt and pepper. Median lebih cocok digunakan bila ada noise discrete seperti pixel hitam, putih, atau acak. Rekomendasi berdasarkan deskripsi metode smoothing, Gaussian atau median filter bisa lebih tepat jika masalah utamanya adalah mengurangi noise atau mempertahankan detail tertentu dalam citra dengan transparansi. B. Ada edge detection atau deteksi tepi. Jika tujuan utamanya adalah mengekstrak informasi tepi dari citra, metode seperti Sofiel, Kenny, atau Lapian bisa digunakan. Ini berguna bila Anda ingin fokus pada struktur dan detail bentuk dari objek dalam citra. Relevansi jika beberapa citra memiliki elemen transparasi, informasi tapi bisa membantu dalam segmentasi objek utama. Dan yang C ada filter berdasarkan transparasi atau alpha channel. Beberapa citra menggunakan channel alpha atau transparan sehingga metode tertentu seperti kombinasi antara alpha masking dan convolution filter mungkin diperlukan. Ini akan berguna bila Anda memproses citra untuk aplikasi visual, misalnya grafik 3 dimensi atau rendering. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Farizi dengan NIM 146220004 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan source code tugas kami yang kedua, yaitu tugas kelompok. Untuk source code yang pertama yaitu kita menyebutkan gambar dulu. Di sini saya menggunakan ada 5 gambar ya. Ketika ada gambar nama file memory image 1, ada next file. Di sini saya sudah menginputkan 5 gambar. Jadi fungsi source code ini yaitu mendeklarasikan sebuah cell array bernama image file yang berisi nama-nama file gambar yang akan diproses, yaitu ya ini ada 5 gambar ini yang saya sudah save dengan nama file tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada
shortcut yang ini yaitu fungsinya itu untuk looping, ya, untuk looping digunakan untuk iterasi melalui setiap elemen dalam image file. Nah, untuk fungsi leng ini yaitu menghitung gambar yang ada di dalam array. Jadi ini gambar, fungsinya itu membaca gambar yang ada di sini. Selanjutnya ada nah untuk ini source code ini yaitu fungsinya itu memeriksa apakah gambar memiliki 3 channel yaitu RGB, red, green, blue. Jika ya, gambar tersebut akan dikonversi menjadi grayscale menggunakan RGB 2 gray. Source selanjutnya yaitu ada title ini tuh fungsinya judul aja, boleh dipakai boleh juga tidak. Oke, coba kita tekan. Oh, sebentar ada yang kesalahan teknis. Nah, sudah menerima gambar. Jadi ini gambar aslinya ya, citra asli tanpa terkena efek-efek lain atau filter yang lain. Jadi sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk source selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya bernama Rosi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Muhammad Rozi dengan UNB 146220042. Di sini saya akan menjelaskan
pada bagian ini edge detection, deteksi tepi. Fungsinya itu apa sih deteksi tepi ini? Yaitu tujuan utamanya yaitu mengekstrak informasi tepi dari citra digital metode seperti Sobel, Kenny atau Laplacian yang bisa digunakan. Ini berguna bila Anda ingin fokus pada struktur dan detail untuk bentuk dari objek dalam citra. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini kita sudah membuatnya. Jadi gini, pada bagian uh, box edge box apa ini edge gambar ini, gambar akan diperjelas, diperjelas dan bitnya akan diperjelaskan lagi agar nanti akan lebih kelihatan lebih detail apa yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi ini udah ada beberapa, ini adalah hasil dari hal semua itu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin C. Terkontrol. Apa nama teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin C. Filtering berdasarkan transparansi atau alpha channel. Beberapa citra menggunakan channel alpha transparan sehingga metode tertentu seperti kombinasi antara alpha masking dan convolution filter mungkin diperlukan. Ini akan berguna bila Anda memproses citra untuk aplikasi visual, misalkan grafik 3D atau rendering. Filtering berdasarkan transparansi adalah metode pengolahan citra yang mempertimbangkan keberadaan alpha channel yang merupakan bagian dari informasi citra yang menyimpan data transparan. Pada bagian memiliki alpha channel, setiap pixel menyimpan nilai transparansi. Selain nilai warna, filter yang digunakan untuk pengolahan citra semacam ini diperlukan menangani transparansi secara hati-hati untuk menjaga kualitas visual citra. Pada proses pengolahan citra 2D atau dua dimensi yang membutuhkan transparansi, misalnya untuk gambar dengan elemen semi transparan seperti dalam desain grafis 3D atau rendering. Filter seperti alpha masking sering dipadukan dengan convolution filter. Ini berguna saat memproses citra untuk memastikan elemen-elemen yang transparan tidak terdistorsi atau hilang setelah proses filtering. Transparansi ini biasanya hadir pada gambar dengan format seperti PNG atau mendukung alpha channel. Secara teknis, proses filter ini transparan biasanya melibatkan penggunaan mask yang dipakai akan mengisolasi area transparan dari area yang memiliki warna solid. Filter konvolusional ini diterapkan hanya pada area non-transparan, sehingga menjaga integritas bagian transparan dalam citra. Saya akan menjelaskan yang poin rekomendasi analisis. Yang pertama ada evaluasi noise reduction. Bandingkan performa antara main filter, Gaussian, dan median filter pada citra input Anda. Metode smoothing yang tepat tergantung jenis noise. Uji setiap filter dan lihat mana yang paling efektif dalam mempertahankan detail. Visualisasi hasil untuk setiap citra. Buat pembanding antara citra asli dan hasil smoothing sebelum dan sesudah pengolahan. Ini akan membantu Anda memilih metode terbaik. Edge detection opsional. Jika diperlukan segmentasi atau deteksi objek, terapkan Sobel atau Kenny setelah smoothing. Pada evaluasi pengurangan noise dalam analisis citra, kamu bisa mengevaluasi efektivitas 3 jenis smoothing filter, main, Gaussian, dan median filter. Setiap filter memberikan hasil berbeda dalam hal mengurangi noise. Misalnya, Gaussian filter dapat menghasilkan smoothing dengan distribusi Gaussian, sedangkan median filter lebih baik dalam menangani noise tipe salt and pepper.
yang berupa piksel hitam putih acak. Evaluasi performa dengan membandingkan beberapa baik setiap filter mengurangi noise sambil mempertahankan detail citra. Pada poin visualisasi hasil, kamu berasal kamu disarankan untuk membuat perbandingan visual antara citra asli dan citra yang sudah diproses. Ini dilakukan untuk setiap filter smoothing yang digunakan sehingga bisa melihat efek dari pengolahan citra secara langsung. Pada poin penerapan deteksi tepi opsional, setelah menerapkan smoothing filter, kamu juga bisa mempertimbangkan metode edge detection seperti Sobel atau Kenny, khususnya jika diperlukan segmentasi objek atau deteksi tepi dalam citra. Metode ini membantu menyoroti detail penting dari objek dalam gambar yang bisa sangat berguna dalam analisis struktur bentuk atau objek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.